إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Terkadang kita dapati tidak hanya di antara sesama kaum muslimin, bahkan skalanya lebih kecil, di dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri, kita dapati di antara keduanya memiliki tingkatan ataupun derajat ketakwaan yang berbeda satu dan yang lainnya. Terkadang kita dapati sang suami memiliki ketakwaan yang lebih tinggi daripada sang istri, ataupun sebaliknya kita dapati seorang istri itu memiliki nilai ketakwaan atau derajat ketakwaan lebih tinggi daripada suaminya. Ini yang kita dapati. Dan memang kita temukan di dalam beberapa dalil-dalil, baik itu di dalam Al-Quran, dalam hadis, lebih lagi di dalam Al-Quran, dalam firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang paling atqa, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling atqa, yang paling bertakwa di antara kalian. Atqa ini mengikuti ismu tafdil ala wazni af'ala, yang menunjukkan yang paling tinggi ketakwaannya. Maka dari sini bisa kita dapati ketakwaan itu juga ya indahu darajat, padanya ada tingkatan-tingkatan. Nah, kembali kepada pembicaraan tadi, di antara suami istri, ada di antara mereka yang mungkin kita dapati sang suami yang memiliki ketaatan, kesalehan, memenuhi tanggung jawabnya, kewajibannya kepada anaknya, ataupun kepada keluarga, ataupun kepada istri-istrinya. Akan tetapi kita dapati sebaliknya, justru sang istri sulit untuk mengikuti ataupun meniru apa yang dipraktekkan oleh sang suami, sehingga sang suami pun bersusah payah untuk memberikan nasihat kepada istrinya, membimbingnya, menasihati dia. Tetapi kita dapati ternyata sang istri tidak demikian. Nah, ataupun sebaliknya, kita dapati ada seorang istri yang sangat salehah, menjaga kesuciannya, menjaga ketakwaannya, kepatuhannya kepada sang suami, ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sang suami tidak demikian. Justru sang suami bergelimang dosa, melakukan kemaksiatan. Bahkan kita dapati banyaknya nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sang istri kepada sang suami. Tapi terkadang kita dapati ada kedua belah pihak yang sama-sama berlomba-lomba di dalam kebaikan, ataupun yang lebih parah, kedua-duanya na'udzubillah, begitu ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ada satu riwayat hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsatnya, demikian juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail, dan hadis ini juga disahihkan oleh
Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita di dalam kisah ini Nabi SAW menceritakan tentang dua orang suami istri, Zawjain, di mana di sini disebutkan asaba rajulan hajah fa kharaja ila al-bariyah. Jadi intinya di sini di dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang kondisi ataupun keadaan sebuah keluarga, itu antara suami dan istri. Kita tidak berbicara tentang permasalahan di antara mereka, akan tapi yang kita lihat di sini keutamaan di antara keduanya. Nah, di sini Nabi SAW menceritakan satu saat yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Apa kata beliau? Asaba rajulan hajah fa kharaja ila al-bariyah fa qalat imra'atuhu Allahumma rzuqna ma na'tajib wa ma nakhtabis. Satu saat seorang suami itu tertimpa kebutuhan yang sangat mendesak. Biasalah kan gitu ya, satu keluarga yang mungkin memiliki kebutuhan, jadi dia tertimpa kebutuhan yang sangat mendesak. Fa kharaja ila al-bariyah, maka dia pun keluar menuju keluar rumahnya. Al-bariyah ini sebenarnya secara makna satu tempat yang sangat luas, ya, daratan dan semisalnya. Artinya apa? Sang suami di sini berusaha untuk memenuhi kewajibannya, keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Ya, dia keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena disebutkan asaba rajulan hajah. Jadi seorang suami tertimpa kebutuhan, artinya dia sangat membutuhkan biaya makanan untuk dia berikan kepada istrinya. Sehingga dia pun keluar dari rumah sebagaimana para suami yang lainnya, berusaha untuk bekerja, kemudian mencari ma'isyah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dia pun keluar dari rumahnya. Fa kharaja ila al-bariyah, dia pun keluar menuju al-bariyah untuk mencari sandang pangan, untuk mencari makanan. Kalau seorang suami di zaman kita sekarang ini, kalau keluar dari rumahnya, istrinya kelaparan, keluar dari rumah gampang, mungkin di tangganya sudah ada warung kan, keluar, kemudian kalaupun dia tidak mendapati sesuatu di rumahnya, tidak ada uang, tidak ada rupiah, dolar atau misalnya untuk ditukar, sehingga mendapatkan makanan, minimalnya dia bisa hutang. Keluar dari rumahnya, dapat warung ataupun market dan semisalnya, kemudian dia mendapatkan makanan dan diberikan kepada istri yang ada di rumahnya. Tapi di dalam kisah ini tidak, karena disebutkan asaba rajulan hajah fa kharaja ila al-bariyah. Jadi untuk menunjukkan sulitnya pada saat itu untuk mencari makanan. Jadi asaba ini menunjukkan terkena satu musibah hajah, musibah yang sangat mendesak sekali, sehingga dia pun harus keluar rumah karena mungkin khawatir istrinya kelaparan. Sampai-sampai ketika sang istri, faqalat imra'atuhu, istrinya ketika mendapati sang suami sudah keluar dari rumahnya karena mereka sangat membutuhkan makanan, sang istri pun tidak ketinggalan satu doa yang langsung dia panjatkan kepada Allah berkaitan dengan minta rezeki. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya pun ketika mendapati sang suami keluar dari rumahnya untuk mencari makan, kemudian pada saat itu mungkin kondisi di sana sulit untuk mencari makan. Mungkin mereka tinggal di satu tempat yang sangat tandus, yang mana pepohonannya sulit untuk mengeluarkan buahnya. Jangankan untuk mendapatkan buah, pohon saja mungkin jarang didapati di sana. Air mungkin kesulitan, hewan-hewan sulit untuk didapati. Ini kan sulit untuk mencari makan seperti ini, untuk mencari penghidupan seperti ini. Makanya sang istri pun ketika mengetahui dan mendapati sang suami sampai keluar dari rumahnya untuk mencari ataupun memenuhi hajat mereka,
dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rizqna. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Akan tetapi di sana dia tambahi, ada sesuatu yang dia khususkan. Ini kan secara umum saja, Allahumma rizqna. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Maka dia tidak meminta sesuatu yang khusus. Tapi di sini sang istri meminta sesuatu yang lebih khusus. Allahumma rizqna ma na'tajib. I'tajana kan gitu ya. Yang dikatakan ma'junun asnan. Ma'jun itu sesuatu yang diadon. Ma'jun asnan itu pasta gigi gitu ya. Yaitu sesuatu yang bisa diadon. Ya berupa tepung dan semisalnya. Maka ini yang diminta sang istri. Allahumma rizqna ma na'tajib wa ma nakhtabiz. Akhtabazan khubazan khubz. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, sesuatu yang bisa kami adon dan bisa kami buat roti. Itu doa istrinya. Tidak usah banyak-banyak. Ya, sesuatu yang bisa mereka adon, buat roti, kemudian bisa dikonsumsi untuk menghilangkan lapar di keluarga mereka. Karena dia mendapati sang suami keluar kemudian untuk mencari makan di tempat al-bariyah, satu daratan yang sangat luas, kemungkinan kecil dia mendapatkan makanan. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa sang istri. Jadi sang istri membantu sang suaminya dengan doa di rumahnya ketika mendapati sang suami keluar dari rumah untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Kemudian sang istri pun yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa memanjatkan doa, membantu suaminya dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma na'tajin wa ma nakhtabis, sesuatu yang bisa kami adon dan bisa kami buat roti. Tidak begitu lama, faja'a ar-rajul, kembalilah si laki-laki tadi itu sang suami ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Namun apa yang dia dapati? Ketika sang suami kembali ke rumahnya, ternyata di rumahnya yang dia tinggalkan tadi dalam keadaan kosong, melompong, tidak ada sedikit pun perbekalan makanan untuk istrinya. Tiba-tiba sampai di rumah, dia mendapati apa? Wal jafna mal'a ajinan. Dia dapati di sana ada nampan besar sudah dipenuhi dengan tepung yang sudah diadon. Dari mana ini? Karena gitu ya. Tempat seperti ini, saya saja sudah pergi pagi pulang sore nggak dapat apa-apa. Ini kok bisa-bisa sampai di rumah sudah ada al-jafnah, satu nampan besar berisi mala'ajinan, berisi tepung yang sudah diadon siap untuk dibuat roti. Bahkan tidak hanya itu, wa fit tanur asywa. Tanur atau tanur ya, kompor ataupun tanur ini seperti tempat pembakaran. Ya, seperti tempat pembakaran, tempat manggang, nah, seperti itu. Nah, dia dapati di tanurnya, di tempat pembakaran itu sudah siap api untuk membakar asywa. Asywa ini adalah daging-daging yang ditusuk di safafid. Safafid itu sate, tusuk kan gitu ya. Sudah ada daging yang sudah ditusuk-tusuk, siap untuk disate. Fit tanur sywa. Jadi di dekat kompor itu yang sudah siap kan gitu ya, buat pemanggangan, ada syiwahnya lagi, ada daging-daging yang sudah ditusuk seperti sate, siap untuk dibakar. Loh, ini sudah ada tepung yang diadon, kan gitu ya. Ini ada sate yang siap dibakar. Kemudian dia dapati lagi di sudut ruangan warroha, ya, arroha tathan. Arroha itu mesinnya zaman dulu untuk mesin penggiling gandum, kan biji gandum gitu ya, digiling. Biasanya roha ini dia berputar-putar. Biasanya ada tungkai ini, apakah itu ditarik dengan keledai ataukah kuda supaya muter, kan gitu ya. Nanti dia akan mengeluarkan tepung-tepungnya. Nah, ataukah dia memang dengan menggunakan tenaga orang muter gitu. Ada 2 atau 3. Nah, namun didapat di sini warroha tathan. Dia dapati penggilingan gandum tersebut bergerak sendiri sambil giling. Gitu ya, sambil mengeluarkan tepung gandumnya. Aneh ya. Tapi ini hadis sahih gitu. Jangan dikira nanti ustadznya ini cerita-cerita. Makanya saya sebutkan tadi awal, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Nah, ini yang didapati sang suami di rumahnya. Setelah dia keluar al-bariyah, dia keluar di daratan yang luas, tidak mendapatkan apapun. Sampai di rumah didapati ada nampan besar berisi tepung yang sudah diadon siap untuk dibakar. Kemudian dia dapati di sana ada daging-daging yang sudah ditusukkan gitu ya, siap untuk disate, plus dengan tempat pembakarannya. Dan didapati juga ada mesin penggilingan tepung gerak sendiri, mengeluarkan hasil tepungnya gitu ya, mengeluarkan hasil penggilingannya. Nah, kemudian faqala, maka sang suami pun berkata kepada istrinya, min aina hada? Loh, dari mana ini? Ini dari mana kok? Sudah komplit untuk zaman dulu mungkin kan sudah komplit seperti ini ya. Ada mesin penggilingnya, ada tepung sudah diadon, ada daging yang sudah siap dipanggang ataupun siap disate. Min aina hada, kata sang suami. Ini dari mana? Qalat, maka berkatalah sang istri, min rizqillah. Nah, ini rezeki dari Allah. Ya, mudah saja, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ternyata apa? Ternyata ini adalah berkah dari doa sang istri. Dia mengatakan min rizqillah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang suami melihat semua itu telah tersedia di rumahnya, dia pun mungkin merasa gembira. Di sini disebutkan fakana sama haula roha. Sang suami pun mendekati ar-roha tadi, penggilingan gandum tadi, gitu ya. Dia dekati, kemudian dia usap-usap di sekeliling penggilingan tadi, mungkin serpihan-serpihan yang kasar-kasarnya dibuang-buang, gitu ya. Nah, itu dia usap-usap, dia bersihkan, karena saya maksudnya dia sapu-sapu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tarakaha ladarat au tahanat ila yaumil qiyamah." Kalau seandainya sang suami membiarkan penggilingan itu gerak sendiri, enggak usah dipegang-pegang enggak usah dibersih-bersihkan, niscaya penggilingan gandum itu akan terus bergerak menggiling sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Ya, maka dari hadis ini para ulama mengatakan, mengeluarkan satu faedah bahwasanya yang namanya kekaromahan itu benar ada. Ketakwaan seseorang, karena memang ciri-ciri wali Allah yang memiliki kekaromahan itu syaratnya tidak usah banyak-banyak, kan gitu ya, beriman dan bertakwa. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu dalam surat Yunus disebutkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak pula ada rasa sedih bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka juga bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Jadi ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala itu bukan harus memperlihatkan ya khawariqul adahnya. Ya, kalau istilah khawariqul adah di luar kebiasaan manusia, tidak harus menunjukkan seperti itu saja. Tapi umumnya ciri-ciri wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya bukan yang penting wali-wali itu gimana cirinya? Oh, dia bisa terbang. Seakan-akan seperti itu ciri-ciri wali Allah. Oh, yang bisa terbang itulah wali Allah. Bisa jalan di atas air, kan gitu ya, terbang di atas udara, jalan di atas air gitu, jalan di atas laut, jalan di nyeberangi sungai, jalan di atas air, itu ciri wali Allah. Ataupun memperlihatkan keanehan-keanehan yang lain yang bisa dia ulang-ulang. Tidak seperti itu. Boleh jadi kalau memang seperti itu syaratnya, bisa jadi itu bantuan jin ataupun syaitan. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena Nabi SAW banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya bagaimana sifat-sifat jin itu memang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perbedaan kekuatan di antara mereka walaupun sama-sama jin. Seperti dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, Nabi SAW bersabda, al-jin salah satu asnaf. Jin itu secara umum ada 3 jenisnya, kata Rasulullah SAW. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Ada jenis jin yang punya sayap-sayap kemudian bisa terbang-terbang di udara. Ini biasanya jenis jin yang biasanya dimintai oleh manusia pertolongan supaya dia diterbangkan.
Terbangkan dari mana? Dari Indonesia ke Mekah biar bisa naik haji. Jadi kata Rasulullah, ada jenis jin yang punya sayap-sayap, yatiruna fil hawa. Dia bisa terbang-terbang di udara. Kemudian kata Nabi, jenis yang lainnya sinfun hayatun wa kilab. Ada jenis jin memang yang suka menjelma menjadi ular-ular dan anjing-anjing. Bahkan pernah terjadi di masa Rasulullah, sahabat duel sama ular. Ya. Ketika dia pulang ke rumah, didapati istrinya di luar rumah. Marahnya dia karena memang menurut orang Arab dulu, kalau suaminya safar keluar, dia pulang didapati istrinya berani-berani keluar-keluar pamer-pamer, itu sudah mau dibunuh itu istrinya. Ya, diambil tombaknya gini mau dilemparkan ke dada istrinya, tunggu. Ya, jangan. Coba lihat apa di atas kasur. Nah, gitu ya. Ternyata masuk rumah di atas kasur ada ular besar. Dia pun langsung menikamnya. Ya, terjadilah duel sampai-sampai perawi yang mengatakan tidak diketahui siapa yang mati duluan. Artinya dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Setelah kejadian ini, ya, kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW, maka semenjak itulah Rasulullah melarang untuk membunuh ular-ular rumah. Karena bisa jadi itu adalah jin-jin. Ya, di antara jin-jin Madinah ini ada yang masuk Islam kata Rasulullah. Maka apabila kalian mendapati ular di rumah, janganlah langsung dibunuh, berilah tangguh selama 3 hari. Wih, ular di rumah 3 hari. Maksudnya diusir gitu kan, jangan langsung dibunuh, diusir dulu. Kalau lihat 3 hari masih juga balik, ya sudah dibunuh aja. Ya seperti itu. Maksudnya ada ular rumah, kata Ustaz, biarkan. Mau dibiarkan, istrinya lahir gitu ya. Anaknya nggak mau tinggal di rumah. Ya, jadi memang ada jenis jin itu yang menjelma ular, ya, ataupun kilab, itu kalau anjing-anjing ataupun binatang-binatang yang lainnya. Bisa memang seperti itu Allah memberikan kekuatan kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi yang ketiga jenisnya adalah sinfun yahilluna wa yata'anuna. Jenis jin yang suka apa namanya? Suka nimbrung gitu, suka ada manusia situ nanti numpuk di sana, ngikut gitu loh. Yahilluna yata'anuna ini maksudnya kalau ketemu ada orang jalan dia ikut gitu ya. Ada jenis-jenis seperti itu, ikut-ikut ke tempat mana atau ke rumahnya. Ya, makanya kita juga kalau dari luar rumah itu kan disunahkan, dianjurkan untuk berdoa kan gitu ya. Itu berdoa mengucapkan bismillah minimalnya, kenapa? Supaya bisa menghalangi jin-jin luar itu yang jin pasaran untuk masuk ke rumah juga. Karena di antara mereka kalau nanti membaca doa seorang masuk dalam rumah, dia mengatakan tidak ada tempat bermalam untuk kita, kata mereka. Tidak ada tempat bermalam untuk kita. Tapi demikian ya, karena bidin rahimahnya rahimahullah ya jami'an. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya kekaromahan itu ada. Bahkan mereka meletakkan pembahasan ini di dalam ya kitab-kitab akidah. Di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang adanya kekaromahan pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang perlu kita pahami, syarat utamanya itu adalah keimanan dan ketakwaan. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sesuatu di luar kebiasaan manusia, namun itu pun tidak bisa mereka ulang-ulang, nggak bisa. Seperti yang bisa diulang-ulang oleh para penyihir kan begitu ya, ataupun yang semisalnya. Mereka bisa mengulang-ulang. Kemudian tubuh mereka tidak apa-apa gitu ya, kemudian diulang-ulang, dipamerkan, ya, dijadikan tontonan, kemudian dijadikan apa lagi gitu ya, ada schedule-nya lagi gitu ya, tayang di sini dengan aksi yang sama. Ini bukan wahyu Allah kan gitu ya, bahkan bisa kita pastikan ini ada bantuan jin. Kalau memang benar-benar dia tidak mempan dengan senjata atau dengan semisalnya, nggak ada manusia seperti itu. Tapi wali Allah Subhanahu wa taala terkadang bisa seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak bisa diulang. Ya, seperti yang pernah terjadi kepada beberapa orang-orang saleh yang dikabarkan oleh para ulama yang di dalam kitab-kitab mereka. Nah, karena fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian faedah yang lainnya itu selain dari kekaromahan ini, bahwasanya memang benar ada ya kekaromahan itu, kemudian berkaitan dengan doa. Benar, ada di antara manusia yang doanya itu mustajab. Ada. Di antara hamba-hamba Allah ada seorang yang mungkin sekali aja dia minta langsung dikabulkan.
Makanya biasanya orang-orang seperti ini kalau berdoa lebih banyak dia minta tentang akhirat. Dia tidak mau minta dunia. Kenapa? Karena dunia itu harganya sedikit. Dia tidak mau, ya Allah beri saya tanah yang besar, ya, beri saya kekuasaan, beri saya harta yang banyak. Biasanya orang yang kalau dia tahu bahwasanya doanya itu mustajab, dia lebih banyak meminta tentang akhirat. Kenapa? Karena dia tahu, karena ini orang soleh, orang seperti ini. Karena dia tahu akhirat itu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian sangat terpengaruh dengan dunia. Makanya kenapa banyak orang-orang terkadang jengkel berdoa. Kenapa? Karena kebanyakan yang dia minta perkara dunia, jengkel dia. Oh enggak ada sih. Minta mobil enggak dikasih-kasih, minta rumah enggak dikasih-kasih, minta ini enggak dikasih-kasih. Kenapa? Karena yang dia minta itu dunia. Tapi coba kalau yang dia minta akhirat, ya Allah, berikan saya rumah di surga. Ya Allah, jadikan saya orang yang dimudahkan nanti di akhirat. Terimalah amal saya nanti ketika saya bertemu dengan Engkau. Selamatkanlah saya dari jilatan api neraka, dan meminta kebahagiaan-kebahagiaan akhirat. Justru orang yang meminta tentang akhiratnya seperti ini akan lebih terasa nikmat doa itu. Nikmat itu akan terasa, doa itu akan terasa nikmat baginya. Ketimbang dia meminta dunia, ini justru bisa membuat buruk sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa seorang yang yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya, karena kemungkinannya banyak. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, ketika seorang memanjatkan satu doa, dia meminta kebaikan, selama itu bukan meminta diputuskan silaturahim, maka doanya itu dipilih dari salah satu dari 3 kondisi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya, ditunda, ditahan dulu, kemudian nanti dikabulkan. Mungkin tidak di dunia, nanti di akhirat. Atau kemungkinan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan diselamatkan dia dari bahaya. Terkadang doa seperti itu. Kita banyak meminta ini, meminta itu, meminta perkara dunia. Kemudian kita melihat, kok enggak kunjung tiba juga permintaan saya, enggak terkabulkan juga. Padahal Allah mengganti doa dia itu dengan diselamatkan dia dari malapetaka. Boleh jadi dia keluar dari rumah yang seharusnya dia ketabrakan, kemudian berkat doanya Allah menyelamatkan dia. Si fulan berdoa, si fulan tahu dia sangat berkebutuhan dengan saya, sangat berhajat dengan saya, dia tahu siapa rohnya, kemudian Allah menyelamatkannya. Bisa jadi seperti itu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi seorang yang mengetahui bahwasanya karena memang ada di antara hamba-hamba Allah yang memiliki doa yang sangat mustajab, bahkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya diriwayatkan Imam Muslim dan mungkin yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrah." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ini ada orang-orang kalau seandainya dia bersumpah menyebut nama Allah langsung dikabulkan. La barrah, kata Imam Nawawi di sini, yakni ajaba Allah doa. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia menyebut nama Allah, ya Allah, saya minta ini, la barrah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba Allah seperti itu. Tapi biasanya kata ahli ilmi, orang-orang yang dia tahu bahwasanya doa dia itu mustajab, dia tidak akan memperbanyak meminta perkara dunia. Dia akan memperbanyak minta perkara akhiratnya, kemaslahatan akhiratnya. Bahkan dunianya dia biasa-biasa saja. Nah, jami'an. Namun ini semua memotivasi kita. Hadis tadi yang kita bacakan memotivasi kita bahwasanya tidak masalah meminta dari kebutuhan-kebutuhan dunia seperti yang dicontohkan oleh si istri tadi. Apa yang dia minta? Tepung. Yang dia minta adalah tepung, kan gitu ya. Mana tajid, yang namanya diadon tuh buat apa? Roti itu apa? Ya tepung. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami. Ya, jadi ini di antara contohnya. Gak banyak-banyak untuk perkara dunia, dia gak banyak-banyak mintanya. Tapi apa yang dia minta? Minta tepung yang bisa diadon, yang bisa dibuat
Roti. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat sang wanita ini, Masya Allah gitu ya, maka Allah pun memberikan sesuatu yang lebih dari yang dia minta. Apa yang diberikan oleh Allah? Apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya tepung saja untuk buat roti? Tidak. Sak mesin-mesinnya gerak sendiri lagi. Bergerak sendiri lagi mesinnya. Kan gitu ya. Sebagian itu bergerak sendiri, mengeluarkan tepungnya sendiri. Bahkan tidak hanya itu, plus sama daging yang siap disate. Ya, sama tepung-tepungnya. Nampan yang berisi tepung yang siap untuk dibakar menjadi roti. Jadi ini semua mendorong kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minimalnya berdoa, karena doa itu adalah ibadah terkabulkan ataupun tidak dikabulkan. Doa itu adalah ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para ulama, orang-orang saleh yang memberikan nasihat kepada kita, kalau berdoa jangan fokusnya itu kepada apa yang akan dikabulkan. Kan gitu ya. Tapi yang menjadi fokusnya saya sedang beribadah. Karena yang namanya berdoa itu kan ya apa gitu ya, hajat atau keinginan itu sangat dia gantungkan kepada yang dia minta. Jadi ini nilai doa itu, yaitu kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tampakkan, dia perlihatkan betapa fakirnya dia dan betapa butuhnya dia kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Ketika seorang berdoa, ya Allah, memelas, kan gitu ya. Ini kan menunjukkan ketawaduan seorang hamba, kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya orang yang enggak mau berdoa ini orang-orang yang sombong, seperti yang disebutkan dalam suatu Ghafir itu. Wad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang istikbar, kibr, sombong. Orang yang tidak mau minta sedikit pun kepada Allah, ini orang sombong, enggak mau minta sedikit pun. Ya angkat ya Allah, minta kan gitu ya. Tapi jangan fokusnya itu kepada ya apa yang dia minta saja, kan gitu ya. Waduh, tidak hanya itu saja. Walaupun dia merasa gembira dan husnuzon, berbaik sangka bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Jangan sampai dia berburuk sangka kepada Allah. Karena semuanya berburuk sangka kepada Allah dari doanya yang dikabulkan, ini sama saja menuduh Allah itu bakhil. Ya, sama saja menuduh Allah itu pelit. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan kedua tangan Allah itu terbelenggu, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tidak, kedua tangan Allah itu terbentang luas, Allah menginfakkan apa saja." Ya, Allah Maha Dermawan, Jawadul Karim. Jadi kalau ada seorang yang menganggap, aduh, kok enggak dikabulkan doa saya ini, seakan-akan dia membuat satu prasangka dalam dirinya, khususnya Allah itu bakhil, enggak mau mengabulkan doa saya. Waliyadzubillah. Ya, ini satu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah doa. Ya, dikabulkan ataupun tidak, maka lakukanlah doa tersebut yang mana tujuannya untuk menunjukkan ubudiyah kita, ya, peribadatan kita, penyembahan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bosnya semuanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mungkin akhwan yang bisa saya sampaikan dari materi kajian pada subuh kali ini. Itu di sana tadi di awalnya kita menyebutkan tentang ketakwaan antara suami dan istri. Di sini juga kita dapati satu faedah bahwasanya di antara suami istri itu juga memiliki ketakwaan, walaupun sama-sama bertakwa, tapi ya kita dapati memiliki tingkatan yang berbeda. Kalau dalam kisah ini kita dapati ya jelas dari sini sang istri memiliki nilai ketakwaan, derajat ketakwaannya lebih daripada sang suami gitu ya. Sang suami pergi pulang nggak dapat apa-apa, tiba-tiba di rumah sudah full kan gitu ya. Wah, sudah ini ternyata hanya sedikit saja ngangkat tangan sang istri. Ya Allah, Allah merizukna mana tajin wa mana tabis. Sudah itu saja langsung dikabulkan, bahkan lebih dari yang dia minta. Demikian. Dari sini juga bisa kita dapat satu faedah bahwasanya wahai para suami, janganlah terlalu ya gembira silahkan, tapi jangan terlalu bangga bahwasanya apa yang Anda dapati wahai para suami, kesuksesan, Anda mampu membelikan ini untuk istri, untuk anaknya, semuanya ada, fasilitas-fasilitas dunia bisa Anda cukupi. Janganlah terlalu bangga di bahwasanya ini semua adalah kemampuan saya, kan gitu ya. Oh, belum tentu. Jangan-jangan tanpa sepengetahuan Anda, istri Anda diam-diam berdoa di dalam kamarnya tanpa sepengetahuan Anda.
sambil meneteskan air mata, ya, di sepertiga malam terakhir, sementara Anda sedang ngorok, ya, dia bermunajat, angkat tangan, ya Rob, suami saya, Rob, mudahkan usahanya. Anda tidak tahu, ternyata berkah doa sang istri, sang suami diberikan kesuksesan. Bisa jadi seperti itu, ya, bisa jadi seperti itu. Kita menyangka, wah, ini mungkin hasil ini karena kesolehan dan ketakwaan saya kali ya. Usaha saya sukses semua ini. Nah, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seperti itu. Walaupun enggak Ustaz, istri saya hendak demikian. Ya, tidak demikian juga kita katakan begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Artinya kita jangan terlalu ujub kan gitu ya dengan apa yang kita dapati. Bisa jadi itu mungkin karena yang lainnya. Bahkan kalaupun bukan dari istri kita, bisa jadi itu dari saudara-saudara, dari berkah saudara-saudara kita yang berdoa ya untuk kesuksesan kita. Ya. Ya bisa jadi seperti itu, dan banyak seperti yang satu kisah yang pernah disebutkan dalam satu hadis ketika ada dua orang bersaudara, yang satu sibuk dengan menuntut ilmu, hadir di majelis Rasulullah, belajar, dengar hadis, dengar ceramah Rasulullah, nggak sempat kerja. Yang satu lagi dia harus bekerja karena harus membiayai yang belajar tadi bersama Rasulullah. Nah, satu saat yang namanya mungkin manusia juga kan gitu ya, yang kerja terus tadi ini mungkin merasa, loh kok saya terus yang biayai dia enak-enak duduk belajar, ya, saya yang sibuk kerja. Ngadu sama Rasulullah, ishtaka ila Rasul, ya, dia pun ngadu, ngeluh, ya Rasulullah, masa saya yang kerja, dia enak-enak duduk belajar kan gitu ya, santai, saya yang biayai dia, saya capek-capek kerja dapat hasil untuk dia. Maka apa jawab Rasulullah kepadanya? Rasulullah mengatakan, la'allaka turzaqu bihi, boleh jadi engkau diberikan rezeki yang luas itu karena dia. Insyaallah kan gitu ya. Atau bahasa kita, tahukah kamu itu diberikan rezeki yang banyak itu dengan sebab dia. Baris ini bisa jadi bahasa sebabiyah. Kamu itu dikasih rezeki yang banyak itu karena dia, karena saudaramu tadi yang duduk di majelis ilmu. Jadi kita jangan menyangka bahwasanya kesuksesan yang kita miliki itu memang ini hasil saya, nanti mirip korun nanti. Karena gitu ya, tidaklah saya diberi harta ini melainkan karena kemampuan ilmu dan kemampuan saya tidak. Bisa jadi itu mungkin karena doa-doa saudara kita, anak ataupun istri kita. Jadi ya, mungkin ini bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil faedah dan manfaat ilmunya. Ini saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.